Hello, hai. Kenalin, nama aku Ayu. Aku mau bikin video tentang kehidupanku sebagai student di Scotland. Kali ini aku mau ngebahas gimana kalau kita sakit pas lagi di Scotland, pas lagi belajar gitu loh. Jadi ini nih yang paling aku takutin nih. Kan sendirian ya, terus nggak tahu juga kan kayak gimana ininya. Kalau sakit gimana? Itu hal pertama yang aku paling pikirin sebelum aku datang ke sini. Ini udah hampir setahun aku di sini. Beberapa kali juga sudah mengunjungi dokter. Untungnya sih nggak sakit yang gimana-gimana ya, untungnya ya. Jadi aku mau cerita, berbagi aja, siapa tahu kalian mau kesini terus bingung kan. Tapi ini dari perspektif sebagai international student. Jadi kalau di UK, Scotland masih termasuk UK, itu untuk kesehatannya itu dinaungin oleh NHS, National Health Service. Ini government bodies ya, jadi termasuk dari pemerintah. Nah, itu terdiri dari tenaga-tenaga kesehatan termasuk dokter, spesialis, sama nurse-nya. Um, itu mereka terregister di NHS. Nah, untuk international student, untuk asuransi kesehatan, IHS ya, Insurance Health Surcharge, itu udah termasuk dalam aplikasi Visa. Berapa biayanya itu ada kalkulatornya untuk ngitung di websitenya government.uk. Itu aku takjub ya, kok takjub sih, maksudnya um, iyalah, maksudnya takjub gitu. Website governmentnya itu sangat-sangat informatif menurut aku. Di situ infonya lengkap banget, mau apa aja yang terkait dengan administratif di UK itu ada di situ gitu. Aku nanti taruh linknya di description. Nah, itu lumayan sih ya harganya ya. Jadi kalau misalnya kan ada tuh kayak Erasmus student kan biasanya kurang dari kayak cuma berapa bulan aja kan. Jadi kalau misalnya kurang dari 6 bulan itu hitungan untuk health insurance-nya itu di 6 bulan kan, atau setahun dibagi dua. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan tapi kayak kurang dari setahun, itu digenapkan di setahun kan. Gitu. Untuk servisnya apa aja di NHS itu termasuk GP, General Practitioner, dokter umum. Kemudian kalau misalnya dentist, kita mesti daftar lagi gitu ke dentist. Nah, itu harus register lagi, berbeda. Terus abis itu optician juga, untuk mata juga berbeda. Tapi bisa sih, maksudnya untuk yang awal-awal itu harus harus daftar dulu. Begitu nyampe di UK itu kita harus register dulu untuk GP. Gampang kok, tinggal telepon. Jadi cari aja. Kalau aku sih dulu gini ya carinya, GP near me atau GP terus masukin postcode alamat tempat tinggal. Aduh, ada suara mobil ya, bentar deh. Itu jadi tinggal di googling aja gitu kan, GP near me atau GP postcode bla bla bla, kemudian itu akan muncul tuh. Atau klik ke websitenya NHS, di situ ada sih, ada tab gitu, untuk tab gitu kalau mau masukin GP di mana gitu. Nanti ada keluar tulisnya GP-nya macam-macam gitu kan. Nah, cari yang menurut kalian, menurut aku paling dekat dari tempat tinggal gitu, karena kita kalau ada apa-apa mesti datang ke GP-nya. Jadi kalau kalau itu cari yang deket dong gitu. Nah, nanti by phone itu akan dipandu daftarnya kayak gimana gitu. Itu juga untuk biaya konsultasi, apa namanya, health insurance itu udah termasuk untuk biaya konsultasi dokter. Jadi kalau kita ngerasa sakit itu udah termasuk biaya konsultasi dokter sama biaya obatnya. Jadi biasanya itu praktek GP itu nggak ada apoteknya, jadi kita bisa nukerin obatnya, nukerin resep, maksudnya nukerin resep dengan obat di farmasis. Itu ada tuh kayak drugstore umum, itu ada tulisannya kok, farmasis. Itu kita ada sectionnya tersendiri dari yang apa namanya, orang yang beli regular sama yang buat prescription. Itu kita tinggal taruh aja. Banyak banyak juga kok, maksudnya banyak kan farmasis itu juga deket dengan tempat praktek GP gitu, tapi nggak semua ya gitu.
Nah, aku kurang tahu kalau sebelum pandemi karena aku datang ke sini pas memang lagi pandemi. Itu awal-awal, memang rada susah sekali ya untuk nelfon GP karena, semua tenaga kesehatan kan lagi difokusin buat ngurusin, pasien Covid kan. Ngerti sih gitu. Tapi so far sih, pengalaman aku begitu telepon terus, mereka, nanyakan data diri kita, ada beberapa data kita untuk mencocokkan. Karena kalau di Scotland ini, itu tidak, kita tidak dikasih tahu, aku tidak dikasih tahu nomor asuransi kesehatanku itu berapa, gitu. Aku nanya karena di beberapa, website gitu, ada ditanya ini kan, "Apakah kamu tahu nomor asuransi kamu?" Nah itu, aku nggak tahu tuh, emang nggak dikasih tahu dari awal. Jadi kalau pas daftar aku by phone, ngisi data diri terus dikasih link untuk ngisi form, udah gitu aja gitu. Jadi, kadang aku juga bingung tuh kemarin, awalnya gitu, aku udah terdaftar atau belum ya gitu kan. Ternyata kalau di sini once kamu udah telepon, itu kamu udah terregister aja, gitu. Jadi, next-nya kalau kamu mau appointment, itu nanti kamu diminta beberapa data diri, itu udah terdaftar. Atau kamu misalnya memang pengen, atau misalnya kamu lagi-lagi memang merasa nggak enak badan gitu, pengen pengen dicek kira-kira kamu sakit apa, dan kamu inget ternyata kamu belum register, tinggal telepon aja, itu langsung register, bisa langsung appointment. Nah, selama pandemi ini, balik lagi ya, selama pandemi itu memang, itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa kayak langsung datang ke tempat prakteknya dokter gitu loh. Jadi emang kita harus by phone dulu untuk ngasih tahu kita keluhannya apa. Nah, jadi nanti dari si, yang menerima telepon itu, nanti dia akan examine, kita perlu submit apa. Jadi aku pernah kayak misalnya, kemarin kaki aku tiba-tiba bengkak. Bengkak gitu loh, terus kalau jalan tuh sakit, masih bisa jalan sih. Nah terus si, penerima teleponnya itu, bilang untuk kasih foto dulu nih kaki aku yang bengkak sama waktu itu salah satu kaki aku doang sih yang bengkak, sama dibandingin dengan kaki satunya yang, menurut aku baik-baik aja. Nah itu kebanyakan GP juga udah punya tools-nya melalui website mereka untuk kita upload foto, itu. Jadi, dokternya akan examine dulu nih, ini kira-kira, gimana nih, terus nanti untuk ngatur waktu untuk appointment-nya. Nah, waktu itu aku kayak telepon pagi, terus, submit-nya itu langsung setelah telepon, itu nggak berapa lama kemudian siangnya itu langsung ditelepon sih sama dokternya gitu, terus ditanya beberapa hal, terus kemudian, aku langsung dapat appointment sorenya itu juga, gitu. Jadi, semua janjian itu, kita masukin dulu, request kita, kemudian nanti akan ditelepon balik. Tapi untuk NHS service ini cuma bisa Senin sampai hari Jumat. Kalau weekend itu mereka tidak menerima appointment, gitu. Maksudnya tidak menerima call dan, sepengalaman aku, paling baik waktu untuk, nelpon NHS itu sekitar jam 10 atau jam 11. Jadi kalau terlalu pagi, aku nggak tahu ya, orang-orang di sini tuh kayaknya jam operasionalnya itu di atas jam 9, jam 10. Kecuali untuk grocery store itu ada beberapa yang sudah buka dari jam 6, jam 8. Santai banget Bu di sini. Jadi, waktu yang paling optimal adalah jam 10. Karena aku pernah nyoba kalau di atas jam 12 itu susah, susah lama sekali untuk ditelepon. Dan memang sebaiknya kalau untuk janjian memang untuk, mau appointment itu memang pagi, itu. Karena aku pernah waktu itu kayak nelfon sekitar jam 2 diangkat sih, cuma udah nggak bisa appointment, gitu. Nah, kalau untuk gigi, itu berbeda lagi. Jadi daftarnya kita bukan ke GP tapi ke dentist. Itu ada lagi sih, beda lagi sih, apa namanya, kliniknya juga beda lagi. Jadi aku daftar GP di klinik, dekat kampus di uni, kemudian aku daftar dentisnya, berbeda sih ya, di dekat kampus juga sih, dekat tempat tinggal aku lah lebih tepatnya, gitu. Nah itu sama sih aku juga carinya googling gitu, dentist near me, dentist GP lagi, postcode-nya berapa. Nah, itu akan muncul beberapa pilihan. Eee, aku sih lihat-lihat dulu ya website-nya kira-kira yang kayak gimana, tapi, priority aku adalah yang terdekat dari rumah. Jadi kalau ada apa-apa kan enak kan, gitu. Nah, untuk, dentist juga untuk kalau konsultasinya nih, kalau cek-cek itu gratis, bukan gratis sih, maksudnya udah termasuk dari, asuransi kesehatan ya. Dan asuransi kesehatan itu nggak murah, jadi cek di kalkulatornya. Kemudian, nah, kalau misalnya ada treatment ya, misalnya kayak scaling,
Nah, itu bayar. Nah, cuma kalau misalnya, apa namanya, untuk kesehatan itu jadi ada 2 nih sistemnya. Jadi ada yang termasuk NHS, ada yang kita bisa private. Karena nggak semua service, nggak semua, bentuk-bentuk perawatan kesehatan itu bisa di-provide dari NHS ya. Maksudnya dari health insurance kita. Ada juga beberapa yang kita memang mesti, bayar secara pribadi, private. Jadi NHS itu mirip kayak BPJS lah ya kalau di Indonesia. Mmm, Sistem asuransinya beda, ini beda sistem, jadi nggak bisa disamaratakan kalau NHS itu BPJS, nggak ya, itu beda ya, karena beda sistem, tapi maksudnya untuk sistem asuransinya kurang lebih kayak gitu. Nah terus, kalau mau private juga bisa, jadi kayak misalnya weekend appointment itu kita bisa kalau mau call, tapi bentuknya private gitu jatuhnya. Nah itu, lebih mahal. Aku hitung-hitung kalau untuk yang dentist, scaling ya, untuk yang scaling gigi, bersihin, untuk, hygiene, itu, bayar 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 untuk perawatannya itu 30% aja dari biaya private. Jadi kalau kalau mau yang, private itu, eee, bayarnya full, tapi kalau misalnya kita bilang, mau pakai NHS services, nah itu, bayarnya 30% aja. Nggak ada bedanya kok mau mau service, NHS atau misalnya mau service private. Yang membedakan adalah yang pengalaman aku ya, itu adalah waktu, timeline. Jadi ada beberapa kemarin itu kayak kayak aku tuh mau scaling kan ke dentist. Nah itu, beberapa lama, lagi untuk dentist itu NHS itu tidak provide untuk yang perawatan dentist, karena memang lagi fokus untuk Covid, dan vaksinasi, gitu. Jadi si dentist ini tetap tetap menyelenggarakan menyelenggarakan, perawatan untuk hygiene, tapi kita di-charge-nya kalau mau pakai ya normal gitu. Jadi aku tuh nunggu hampir 2 bulan ya untuk dapat appointment NHS, tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya kan sayang udah bayar, terus lumayan sih, lumayan lumayan banget harganya, gitu. Nah, terus, apa namanya, kemarin aku juga ada keluhan di mata gitu. Jadi, mata aku tuh cepet kering, terus seret gitu ya, cepet seret. Jadi kalau misalnya itu pengennya ngedip-ngedip, terus pengennya merem gitu, pengennya merem. Aku pikir kena ini ya, time screen ya. Jadi kayak kan belajarnya banyak kan lihat komputer ya. Terus, maksudnya beberapa buku juga kemarin aku milihnya itu yang e-book gitu, karena takutnya kan masih pindah-pindah dan segala macam. Nah, aku pikir itu tuh maksudnya kena time screen. Jadi, aku coba untuk ngurangin waktu, ngelihat screen, ngelihat handphone juga ngurangin, jadi banyak banyak dari dengerin. Nah, ternyata kok masih tetap ya mataku nggak enak gitu, terus kering banget, dan itu tuh merah, terus sampai ngeganggu. Jadi sampai kayak seharian itu aku jadi kayak nggak bisa ngelihat dengan bener gitu, maksudnya apalagi kalau udah ngelihat screen tuh, aduh gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh, nyerah deh, nelpon dong. Awalnya aku nggak tahu kalau optician itu beda gitu kan. Jadi aku nelfon GP ku. Terus, kata dia, "Oh kalau itu beda lagi, masuknya ke optician, cuma aku nggak perlu register lagi karena udah terregister. Nah tapi memang harus, teleponnya beda lagi." Katanya bisa 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 search aja yang menurut aku paling dekat yang mana gitu. Akhirnya aku telepon ke optician, terus, dapet deh appointment untuk pemeriksaan mata aku. Jadi ternyata memang selama spring ini aku seneng banget lihat bunga-bunga, sumpah bunga-bunga cakep-cakep, terus, banyak banget macamnya. Terus jadi aku seneng banget, cium-cium bunga gitu loh. Nah, kata si optometrisnya itu, memang salah salah satunya ada kena dari screen, terus bisa juga dari pollennya bunga itu. Aku bilang aku nggak alergi, pollen ya, tapi bisa jadi dia ada masuk-masuk ke mata, gitu. Terus aku dikasih, salep mata gitu sih. Gitu deh. Dan untuk optician juga untuk mata, kalau mau beli kacamata itu di sini, kalau untuk beli kacamata yang minus, plus, atau apa silinder gitu yang memang buat, ini itu harus harus dengan prescription. Jadi nggak kayak di Indo ya. Mirip sih, mirip. Jadi memang bentuknya, kita harus harus periksa mata dulu. Nah, periksa matanya itu di optician. Optician-nya itu kan memang di optik ya, memang di toko optik gitu, di toko kacamata gitu. Biasanya memang optician juga, prakteknya di tempat kacamata. Kurang lebih kan sama kan kayak di Indonesia kan. Jadi tapi harus periksa mata dulu di situ gitu, harus periksa mata dulu, kita minusnya berapa, atau kita plus berapa, atau kita silinder berapa di situ. Nah, itu nanti dikasih resep, nah itu bisa buat beli kacamata. Sebenarnya terserah sih mau beli kacamata yang di mana ya gitu, dan, beli kacamata di sini lumayan harganya loh, lumayan. Nah, satu lagi pengalaman aku yang menurut aku rada berbeda ya, atau, bukan berbeda sih ya, tapi, NHS ini juga meng-cover untuk well-being, jadi kayak kesehatan mental. Jujur sih selama aku di Indonesia memang jarang ya, maksudnya bukan jarang sih,
gak pernah malah gitu kan untuk kalau di Indonesia kan ke psikolog ya, psikiater ya itu. Nah aku memang nggak pernah tuh gitu. Nah aku nggak tahu, mungkin kena pandemi terus, kan kemarin juga maksudnya kota ini nih di lockdown kan, terus kuliah sempat beberapa, maksudnya online, mostly online, terus jarang ketemu orang gitu kan, ngerasa sepi sendiri kan, apalagi jadi kayak terus terus masih apa, terus masih apa, penyesuaian juga karena, ya jelas maksudnya memang kadang ada yang berapa yang ngerti kan, terus itu sih apa namanya, nggak sendiri terus soalnya kan sebenarnya nggak ada yang mesti dilakuin, jadi diri sendiri gitu kan, tapi timeline-nya kurang cuma usaha intensif kalau mau bilang sampai kayak banget gitu, orang mikir kelasnya Zoom dibilangin rekomen ternyata kayaknya saat itu nggak cukup, sampai kayak ngerasa waktu diri sampai kayak stress out. Terus dari uni itu memang ada memfasilitasi sih untuk apa namanya, untuk well-being itu gitu. Jadi aku nggak tahu kalau untuk di beberapa uni yang lain, tapi seharusnya ada, dan di NHS juga ada sih untuk apa namanya, well-being support, mental health. Terus juga ada juga untuk eee, situs-situsnya atau misalnya bahan bacaannya kalau kita untuk mengatur kesehatan mental kita gitu. Jadi itu daftar aja, nggak usah malu ya, maksudnya aku sih ngerasa kalau dulu 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 tuh pas lagi di Indonesia tuh kayaknya hal untuk kesehatan jiwa itu tidak terlalu diperbicarakan gitu kan, masih dianggap yang sedikit tabu, like sick people, but emang kita sakit terus kenapa dong gitu kan, dan itu bukan sesuatu hal yang memalukan kok gitu. Jadi reach out, I mean like cari cari bantuan kalau kamu memang ngerasa gitu kan perlu bantuan gitu. Mungkin ada beberapa hal yang kamu memang nggak bisa untuk kamu omongin ke teman gitu kan, atau bingung gitu kan, karena teman sekelas aku juga mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Terus kalau pernah kalau misalnya kita curhat-curhatan, ya elah malah jadi kayak desperate bareng-bareng gitu sih. Jadi dan waktu itu aku nggak nemuin way out-nya gitu kalau misalnya curhat-curhatan gitu ya sama teman sekelas. Jadi ya sempat lebih lebih ke arah ke encourage, oh ternyata aku tuh nggak sendiri gitu struggle di apa namanya, di course ini gitu kan. Ternyata mereka juga sama merasakan hal yang sama gitu. Tapi itu Mmm, jangan di-glorified ya, I mean like, itu harus kita cari, kalau menurutku itu harus dicari way out-nya gitu, bukan berarti kalau, oh yang lain juga sama ya ya udah gitu berarti emang emang, ininya aja yang nggak bener atau apa, enggak sih memang, itu harus dicari. Jadi aku mutusin untuk daftar well-being. Itu oke banget menurut aku, jadi sangat 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 membantu. Nah Nah lagi, jadi nggak usah khawatir buat kalian yang berencana memang mau melanjutkan studi di UK, di Scotland, terus kalau sakit mikirnya panjang gitu, nggak usah khawatir. Mmm, tapi ya semoga tidak ada sakit macam-macam gitu. Oke, paling itu aja. Oh, satu lagi kali ya tentang selama pandemi. Jadi untuk health insurance ini sudah termasuk untuk cover COVID-19. Jadi kalau misalnya amit-amit terkena positif COVID-19, itu untuk biaya pengobatannya sudah termasuk dalam health insurance. Nah, terus termasuk juga vaksin. Kemarin aku udah vaksin. Jadi kalau di sini vaksinnya itu tenaga kesehatan dulu yang priority, kemudian diatur berdasarkan umur. Nah, terus kan sudah mulai dibuka nih kotanya, maksudnya bisnis sudah mulai dibuka gitu, ada tier-tiernya kan. Aku nggak jelasin di sini. Aku udah terus kemarin juga udah ada beberapa kelas ya, yang kita bisa offline, tapi memang terbatas karena harus mengikuti aturan pemerintah terkait jarak dan protokol kesehatan. Nah, terus karena udah ketemu beberapa orang juga banyak gitu kan, terus maksudnya udah travel juga kemana-mana, jadi aku pikir dan memang disarankan ya, jadi untuk beberapa profesi yang memang kayak ketemu banyak orang dan udah mulai atau misalnya orang-orang yang sudah mulai bepergian, itu memang disarankan untuk melakukan lateral flow test atau rapid rapid test, rapid what is it? Rapid antigen test. Ini gampang banget, maksudnya aku sih merasa sangat mudah ya di sini. Jadi yang susahnya itu adalah nyarinya aja. Jadi dan nyarinya juga sebenarnya gampang, jadi tinggal googling keywordnya waktu itu gampang aja gitu. Apa namanya? Tes COVID-19, nanti ada pilihannya tuh di browsernya gitu kan. Terus karena aku udah tahu namanya lateral flow test, jadi aku cek itu, atau ya memang itu, atau memang masuk ke atau masuk ke websitenya government. Balik lagi nih, aku sangat takjub dengan websitenya gov.uk.
Itu semua informasi kayaknya terkait administrasi termasuk yang ini nih ada di situ gitu. Nah, jadi aku kemarin masuk ke websitenya itu terus request buat package letter of law test. Jadi ini nih, jadi satu paket itu ini aku yang isinya 7 kali 7 kit, terdiri dari extraction buffer sachet, ininya ya apa namanya, um, apa tusukannya yang buat di hidung sama di ini mulut tenggorokan. Terus ada tube-nya, alat-alatnya sama stripnya. Terus ada waste bag-nya juga. Jadi kalau misalnya udah selesai pakai tuh dimasukin ke situ semua gitu. Terus ada petunjuknya juga di sini. Terus ada tautan linknya juga di websitenya juga ada. Jadi mereka membuat beberapa video itu bagaimana caranya kita melakukan tes itu kepada diri kita sendiri gitu sama di rumah gitu. Jadi ini cepet banget. Jadi ini cepet banget. Aku tuh request gitu kan. Nah itu enggak, kayaknya requestnya pagi. Cuma kayak place order gitu loh di websitenya. Terus kita masukin alamat kita, masukin postcode kita. Nah, terus sorenya itu kayak udah dapet email gitu, mau dikirimnya kapan, dan itu sehari setelahnya gitu. Besokannya itu, besok paginya itu dikirim langsung nyampe. Gitu. Oke banget sih. Oke banget. Jadi disaranin memang kayak aku sih makainya itu ini masih ada ya. Jadi kemarin karena aku udah beberapa kali ketemu orang banyak, terus abis itu sempat traveling juga. Jadi sebelum dan sesudahnya itu aku coba tes gitu untuk mastiin. Nah, setelah selesai tes, nanti hasilnya apa? Itu hasilnya itu kita harus daftarin. Jadi biar tercatat gitu. Mau hasilnya negatif atau hasilnya positif itu harus didaftarin. Kalau hasilnya negatif ya udah gitu kan. Tapi kalau hasilnya positif nanti ada petunjuknya tuh kita mesti melapor kemana dan mesti ngapain gitu. Jadi biar cepat ditanganin. Oke deh, itu aja sharingnya. Jadi pokoknya tetap jaga kesehatan, gimana pun juga. Kalau bisa sih jangan sakit kan. Cuma ya jaga-jaga gitu. Jadi semoga informasinya bermanfaat. Stay safe.